Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sehat. Semoga pagi hari ini kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan dan semangat yang baru menjalani kehidupan kita. Mari saudara sekalian kita membaca Mazmur 121 ayat 1 dan 2 menjadi panduan bagi kita di hari ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara sekalian, jika kita sedang menghadapi kesulitan, kemanakah sering meminta pertolongan? Atau apakah yang sering menjadi andalan kita? Bisa keluarga, sahabat, kolega, atau kekayaan yang kita miliki. Namun berbeda dengan pemazmur dalam bagian ini. Mazmur ini disebut nyanyian siara, yakni mazmur yang dinyanyikan ketika bangsa Israel berziarah tahunan ke Yerusalem maupun setelah mereka kembali dan menuju ke rumah masing-masing. Mereka akan berjalan berpuluh-puluh kilometer menuju Bait Allah, ditempuh dengan berjalan kaki, tetapi dalam perjalanan seringkali bahaya mengancam. Karena itu dalam menempuh perjalanan ini kadang dihantui ketakutan, sebab kerap ada bahaya yang tiba-tiba mengancam. Misalnya serangan binatang buas, penyamun yang bersembunyi di tepi-tepi jalan, sengatan matahari yang panas, dan ancaman sakit penyakit dalam perjalanan yang tentu dapat saja dialami dalam perjalanan yang melelahkan itu. Karena itulah Mazmur ini juga sering disebut nyanyian musyafir. Dalam situasi ini mereka menguatkan diri sambil berjalan dengan menyanyikan lagu. Pemazmur memulai dengan pertanyaan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Gunung-gunung atau bukit-bukit seringkali menjadi tempat persembunyian dari musuh-musuh. Tetapi juga mengingatkan kita pada bukit-bukit pengorbanan penyembahan berhala. Artinya pemazmur ingin membandingkan Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan tak pernah tidur dengan dewa-dewi yang mati. Dalam ayat pertama, pemazmur memulai bagian ini dengan penyebutan pertolonganku, bukan pertolongan kita atau bukan pertolongan Israel. Sebab pemazmur memiliki keyakinan bahwa Allah adalah juga Allah atas pribadi-pribadi yang memperlakukan tiap pribadi sesuai dengan kehendaknya. Ia akan memelihara setiap orang yang percaya kepadanya dari berbagai kesulitan yang disimbolkan dengan teriknya sinar matahari di Palestina. Ia akan menjadi pelindung yang berkuasa di sebelah tangan kanan, dan ia akan memelihara kita dari bulan. Bulan waktu itu seringkali dikaitkan dengan tahyul mengenai penyakit, dan Allah akan melindungi dari segala yang jahat atau sakit penyakit. Saudaraku, lewat Mazmur ini kita belajar bahwa keamanan dan ketenangan hanya ada di dalam pribadi Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan jika Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit, itu artinya Dia sedang melatih kita untuk bergantung penuh kepadanya dan berharap pada kedaulatan kasih setia-Nya. Bersandarlah kepadanya setiap waktu, saudaraku. Dan ingatlah bahwa pertolongan dan perlindungan yang sempurna hanya kita dapatkan di dalam Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak karena pagi ini kami sudah bangun. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam istirahat kami. Dan kini kami akan melanjutkan hidup kami di hari ini. Terima kasih karena Bapa mengingatkan kami. Pertolongan kami bukanlah yang bersumber dari apa yang ada di sekeliling kami,
mereka terbatas memberikan pertolongan pada kami. Tapi sumber pertolongan sejati yang berkuasa dan berdaulat yang kami perlukan ada di dalam Engkau. Engkau satu-satunya yang kami harapkan, yang kami andalkan, menjadi pertolongan bagi kami. Terima kasih karena jaminan firman-Mu Engkau tidak pernah tertidur. Dengan artian, kami selalu aman dan tenang di dalam penyertaan-Mu di setiap waktu kami. Terima kasih karena Bapa selalu melihat apa yang kami pikirkan, apa yang kami rindukan, dan apa yang akan kami lakukan. Kiranya di dalam semuanya itu ya Tuhan, kami selalu menikmati pertolongan-Mu. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesusahan apapun dalam hidupnya hari ini. Berikanlah kelegaan dengan firman-Mu ini, bahwa Engkau adalah penolong satu-satunya yang akan memberikan kami pertolongan pada waktu yang tepat. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang sepanjang minggu ini menikmati pertambahan usia dan menerima berkat-berkat yang lain dalam hidup mereka yang membuat mereka bersuka cita. Kami mohon Bapa mengasihi mereka, menyempurnakan sukacita mereka, dan biarlah setiap hari mereka jalani dalam hati yang penuh syukur kehadirat Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Berkati kami sekeluarga dalam hari ini. Anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan melalui daring. Umat-umat-Mu ada yang akan bekerja dari rumah ataupun ada yang sudah harus ke kantor karena tuntutan pekerjaan. Di masa-masa sulit karena pandemi ini ya Bapa, sumber pertolongan yang kami harapkan akan hanya datang daripada-Mu. Sambil terus berdoa bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Hanya ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk bekerja sama dengan pemerintah mengatasi pandemi ini. Dengan kesetiaan kami untuk menjalankan protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan, menghindari kerumunan apapun bentuknya yang dilaksanakan, supaya kami tetap terpelihara dari ancaman virus ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami semua melewati hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita karena Dia adalah penolong kita. Amin.